kita bertemu lagi untuk melanjutkan materi yang minggu yang lalu. Namun sebelum pelajaran kita mulai, mari kita berdoa untuk memulai pelajaran agar kita diberi kemudahan dalam melaksanakan aktivitas pagi hari ini. Silakan untuk anak-anak untuk memimpin doa, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Indonesia Raya. Silakan untuk berdiri. Satu, dua, tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan mengandung ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Namun sebelumnya kita absen dulu ya. Mungkin ada yang tidak hadir pagi hari ini. Mungkin ada yang sakit. Ada yang tidak masuk hari ini. Tidak ada. Semua ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi kita itu harus jaga kesehatan, ya. Jaga pola makan, tidur. Kenapa? Agar kita tetap sehat, bugar. Nah, dalam melakukan aktivitas sehari-hari kita itu tetap semangat untuk belajar. Nah, itu tujuan kita, yaitu belajar mencari Ilmu. Terus sebelumnya, minggu yang lalu kita sudah pernah mempelajari. Ada yang ingat kemarin? Ya, sifat-sifat terpuji yang berupa taubat dan ikhlas. Coba sekali lagi. Sifat-sifat terpuji yang berupa taubat dan ikhlas. Coba Pak Guru tanya tentang materi yang kemarin. Taubat. Bagaimana taubat itu? Taubat adalah kembali ke jalan Allah untuk memperbaiki dosa-dosa yang pernah kita lakukan dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi lagi, yang disebut taubat nasuha. Nah, coba sekali lagi saya bertanya tentang materi yang kemarin. Bagaimana tentang ikhlas itu? Ikhlas merupakan salah satu sifat terpuji. Ikhlas itu berdiri merupakan sifat yang tidak pernah mengharapkan sesuatu dari apa yang telah diperbuatnya, yaitu karena Allah SWT. Kasih tepuk tangan. Nah, sekarang Bapak Guru akan memberitahukan tujuan mempelajari materi hari ini. Ya. Yang pertama itu, kalian dengan mengamati gambar nanti mampu memahami arti daripada gambar tersebut. Yang nomor 2, bisa peserta didik itu mampu menyebutkan dalil-dalil sifat terpuji yang berupa taat dan istiqomah. Kemudian yang nomor 3, peserta didik itu mampu menyajikan dalam bentuk presentasi hasil diskusi tersebut, ya. Setelah kalian itu mencari beberapa sumber belajar, baik berupa buku pelajaran dan buku-buku yang lain, sehingga nanti bisa kalian presentasikan ke depan. Itulah tujuan pembelajaran hari ini, ya. Namun sebelumnya Bapak Guru akan bertanya. Jadi ada seseorang
setiap hari itu mengaji, sholat. Ya. Menurut kalian itu tentang apa itu? Seseorang yang selalu mengharapkan sifat terpuji dalam kehidupannya. Nah, berarti itu seseorang yang mempunyai sifat terpuji yang berupa taat dan istiqomah. Ya, kasih tepuk tangan lagi. Pada hari ini, kita menggunakan model yang namanya PBL atau problem based learning. Kalian itu diharapkan mampu memecahkan masalah apa yang kalian lihat berdasarkan gambar tersebut. Jadi kalian nanti Bapak Guru akan memberikan gambar tentunya terkait dengan materi pelajaran hari ini. Di pelajaran taat dan istiqomah. Kalian sendiri nanti mencari dengan berkelompok bersama teman-teman kalian untuk mencari permasalahan yang ada di gambar. Jadi gambar itu kalian amati itu sedang apa, ini termasuk ke dalam sifat apa. Nanti kalian akan membacakan sendiri bersama teman-teman kelompok. Penilaiannya nanti Bapak Guru akan menilai baik berupa aktifnya kalian dalam kelompok, ya, kemudian bagaimana kalian berinteraksi sama temannya di kelompok tersebut, kemudian tanggung jawab kalian selaku anggota kelompok kalian bersama dengan teman-teman kalian. Jadi yang pertama, kalian tuh amati. Nanti Bapak Guru akan memberikan gambar. Nanti akan menyerahkan LKPD yang berupa ada gambar-gambarnya. Nanti ada gambarnya seperti itu. Jadi tugas dari kelompok tersebut mengisi di lembar yang sudah disediakan oleh Pak Guru. Di sini LKPD-nya lengkap dengan gambarnya. Jadi kalian itu mengamati gambar tersebut, kemudian tulis apa yang kalian dapat dari gambar tersebut. Di sini ada gambar orang mengaji, dan mengaji Al-Quran. Jadi ini kalian analisis sendiri. Artinya kalian cari masalahnya, gambar apa ini. Ya paham ya? Iya. Alhamdulillah. Jadi sebelumnya, karena sudah Bapak Guru minggu kemarin sudah memberikan kelompoknya masing-masing. Jadi sekarang kalian sudah dengan kelompoknya masing-masing untuk mengerjakan materi hari ini, yaitu tentang taat dan istiqomah. Saya akan memberikan LKPD yang nanti kalian bisa kerjakan bersama kelompok kalian. Kemudian buka buku pelajarannya itu, buku kira alatnya sebagai sumber belajar kalian, baik berupa apa saja sudah. Kalian kerjakan di lembar kerja yang sudah Pak Guru siapkan tadi.
sudah? Ya. Nah, alhamdulillah. Jadi tugas kalian nanti adalah mempresentasikan hasil pengamatan kalian yang berupa gambar tadi, ya. Jadi kalian bisa maju 2 atau 3 orang per kelompok untuk membacakan hasil pengamatan kalian. Jadi harus lengkap sama dalilnya. Ya. Jadi silakan tunggu temannya siapa yang akan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kalian. Sebelumnya kasih tepuk tangan dulu. Silakan maju kelompok 1. Ini tenaga itu. Saya dari kelompok 1 akan mempresentasikan Hasil kerja hasil kerja kelompok kami. berdasarkan tempat Dapat dipahami sebagai diri itu, dapat dipahami sebagai berikut, yaitu yaitu istimewa yaitu taat taat pada aturan yang dimiliki kepercayaan yang kedua. Semua umat Islam wajib taat pada aturan yang ada aturan dan perintah dan yang dibuat oleh Allah dan Rasulullah dan terdapat pada Al-Quran. Ada peraturan yang dibuat oleh Nabi Muhammad SAW yang disebutkan pada hadis. Jika tidak pada peraturan yang dibuat oleh pemimpin baik pendiri atau umat negara daerah maupun yang lain termasuk pemimpin keluarga. Hal ini sebagaimana telah dia bacakan dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya Contoh taat pada aturan dalam Islam berikut beberapa contoh taat pada aturan terutama kepada Allah SWT dalam Islam: melakukan sholat 5 waktu yang lurus, membayar zakat, melaksanakan usaha bulan Ramadan, melakukan haji, berbuat baik terhadap kedua orang tua, menjaga perbuatan yang baik dan teladan, menjaga perkataan, selalu berkata dan bertindak jujur, hidup penuh dengan kesabaran, tidak pernah lupa bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah, selalu mengucapkan kata-kata yang baik. 3. Sekian dari kami, mungkin ada yang mau bertanya, silahkan. Apa hikmah dari taat? Dan jawablah dari pertanyaan dari kelompok 2. Dipersilakan untuk kelompok 1 untuk menjawabnya. Hikmah perilaku taat kepada aturan: 1. Hati dan pikiran tenang. 2. Kehidupan lebih tertata. 3. Akan mendapatkan kemudahan dalam segala urusan. 4. Tidak akan ada banyak waktu yang terbuang. Nah, selanjutnya untuk kelompok 2, silakan untuk maju ke depan presentasikan. Saya dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil pengamatan. Hasil dari gambar. Istiqomah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan sikap konsisten seseorang terhadap berbagai hal, seperti beribadah, sikap, perkataan, dan lainnya. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti istiqomah atau KBBI, istiqomah adalah sikap teguh, pendirian, dan selalu konsekuen. Menurut para ulama, melakukan ibadah secara istiqomah merupakan suatu hal yang paling dicintai oleh Allah SWT. Sebagaimana penjelasannya ada dalam surat Al-Qalam berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tanazzal alaihimul malaikatu alla
bersikap teguh, pendirian serta ikhlas menjalaninya. Orang-orang yang istiqomah dalam beribadah akan mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala supaya tidak terjerat hal-hal sesat. Orang-orang yang istiqomah akan dijauhkan Allah Subhanahu wa taala dari rasa takut dan sedih, sehingga mereka bisa cepat mengatasi kesedihannya dan diberi rasa yakin bahwa selalu ada kehidupan lebih baik dari segala masalah. Orang-orang yang istiqomah insyaallah bisa mendapat kesuksesan di dunia hingga akhirat, asalkan mereka mau terus berusaha, berdoa dan tekun menjalani apapun. Mau bertanya dari kelompok 1 dipersilakan. Apa tanda-tanda istiqomah? Jawabnya dari kelompok 2, pertanyaan dari kelompok 1. Ada 4 cara istiqomah. 1. Tidak meninggalkan perintah Allah karena sedang mengalami musibah. 2. Tidak meninggalkan perintah Allah karena kesibukan dunia. 3. Tidak mengikuti komentar orang lain dan mengedepankan hawa nafsu sendiri. 4. Beramal sesuai Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang masih berkenan. Luar biasa pertanyaan hari ini. Menyenangkan bukan? Nah, berarti pelajaran hari ini untuk sifat terpuji dan istiqomah sudah selesai. Nanti ada tugas dari Bapak Guru akan memberikan lembar kerja lagi untuk dikerjakan di rumah. Ya, jadi dari ikhlas dan taubat berarti ada juga yang namanya taat dan istiqomah. Jadi dari istiqomah itu adalah suatu sifat yang harus kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu suatu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan mendapatkan ridho dari Allah. Sudah paham ya sifat taat dan istiqomah? Iya. Istiqomah itu adalah perbuatan yang selalu kontinu atau tepat waktu setiap harinya, ya. Kemudian taat itu adalah suatu kepatuhan, baik patuh kepada Allah, patuh kepada Rasul, dan juga patuh kepada pemimpin. Jadi itu yang dapat saya simpulkan. Hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Dan bisa dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari kalian, yaitu sifat terpuji tersebut. Untuk itu silakan untuk tutup dengan doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, Akhirul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.